Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal silek itu ya, memperkecil saluran intake keluar. Saluran intake keluar kecil ya, silek. Nah, kali ini penulis ingin bahas yang soal di mobil ya. Penerapan di mobil. Untuk menerapkan silek itu sebenarnya ya bisa sembarangan lah. Kalau penulis pakai pipa ya, pipa aluminium yang penulis jual juga, sudah dilengkapi kumparan dalamnya, sudah dilengkapi lakban ya, tapi itu untuk motor bisa langsung dipasang gitu aja, tinggal lakbannya disesuaikan, entah dikurangi atau dipindah posisinya, tinggal dipakai. Tapi selain pakai itu juga bisa pakai misalnya pipa paralon, pakai pipa paralon, pipa air ya, pipa PVC, plastik PVC. Nanti tinggal ya bisa dikasih lakban, bisa dikasih ya lain-lain lah. Kalau untuk motor menurut penulis yang paling pas pakai lakban ya, entah lakban model apapun tapi yang kuat. Mau lakban apa jenenge, lakban kertas, mau lakban plastik apa sih bola wis, pokoknya banyak lah. Mau lakban bisa gitu, lakban yang nggak gampang merusut. Kalau di mobil susah ya. Kalau di mobil itu sulitnya ada dua. Yang satu adalah karena salurannya nggak semuanya bulat. Kalau nggak bulat berarti harus buat mal dulu. Dan yang jadi masalah juga adalah saluran intake lalai di mobil itu letaknya di ruang mesin. Karena di ruang mesin maka banyak bahan yang nggak bisa dipakai, karena kalau dipakai nanti kisut karena panas. Kalau gabus iya ya kayaknya panas ya. Styrofoam styrofoam itu gabus. Apa sih, bagian bahan-bahan yang elastis tapi nggak tahan panas itu banyak ya. Bentuk yang nggak bulat ini butuh inspirasi untuk masang yang bisa enak, pas, dan awet. Ada yang pakai apa, busa ya, ada yang pakai sandal jepit, karetnya sandal jepit. Karetnya sandal jepit juga harus nggak bisa yang tipis ya, kita harus pilih yang agak tebal. Juga harus cari yang elastis, karena karet sandal jepit itu macam-macam. Ono sing apa nggak begitu elastis, ono sing elastis, tergantung merek ya. Habis pakai sandal jepit untuk penutupnya, kita pakai juga pipa ya. Ada yang sandal jepit sambung paralon, ada juga yang busa sambung paralon. Problem yang kedua adalah bahan dari salurannya. Kalau di mobil itu plastik ya, karena bentuknya dari plastik, karena bahannya dari plastik, nggak elastis. Jadi kalau di motor bahannya adalah karet atau bahan elastis lah. Jadi kalau kita pakai model apa, selotip atau apalah gitu ya, diselopokkan, dia nggak mudah bergeser. Nah kalau di mobil nggak bisa. Kalau di mobil pakai bahan dari apa jenenge, selotip juga raiso merusuk. Jadi bahan plastik itu kan cenderung keras ya, kaku. Kita harus pakai bahan elastis. Dan nggak bisa pakai karet ya.
karet ban dalam maksudnya, karena karet ban dalam itu terlalu apa ya, keras masih. Kita harus cari bahan yang lebih empuk. Oh iya, penulis lupa yang soal sandal jepit tadi ya. Sandal jepit pun kita harus apa, bikin yang pas demikian rupa sehingga nggak gampang lepas ya. Harus cari dudukan apa, pinggirannya ono penahannya atau apalah ya. Kita harus berinovasi demikian rupa sehingga kalau kesedot udara masuk nggak berubah. Itu ya kesulitannya. Yang pertama bentuk salurannya ya, ada yang nggak bulat, apakah ono bulatnya, karena ada yang bulat di ujung depannya, ada yang bulat di ujung belakangnya, ada yang tengah-tengahnya yang bulat gitu ya, karena saluran udara intake di mobil itu memang didesain menyesuaikan bentuk bodi kadang. Nah, yang ingin penulis bahas itu adalah ukurannya, karena ya beberapa bro ya, mau yang di luar negeri atau yang di dalam negeri, kan ada bro juga yang apa jenenge nyoba-nyoba dari India orangnya. Dia penasaran sama silek, nyoba juga silek. Dia pakai pipa 1 inci. Ada bro yang nyoba pakai sandal jepit itu, dia ternyata juga pakai pipa 1 inci. Barusan juga ada bro yang entah pakai bahan apa, dia juga pakai pipa 1 inci. Nah, kebetulan si bro yang terakhir ini sharing bahwa anu ya, kok untuk tarikannya berat ya. Jadi kendaraan sudah irit tapi tarikannya berat. Nah, ini menurut penulis karena pipanya itu terlalu kecil. Mobilnya kalau nggak salah 1600 cc ya, lupa penulis 1500 atau 1600 lupa, atau malah 2000. Yang jelas cc ini lebih gede, lebih besar ya daripada mobil penulis yang cuma 1000 cc 3 silinder. Dan penulis untuk mobil penulis nggak pakai pipa paralon 1 inci. Penulis pernah pakai pipa aluminium yang diameternya diameter dalam ya sekitar 3 cm. Terus pakai kumparan juga ya ukurannya jadi 3 cm. Bila si bro tadi itu ngomong akselerasi, tarikan, kekuatan menanjak itu agak kurang, penulis justru merasa sebaliknya ya. Tarikannya jadi luar biasa. Penulis ngomong antara 1000 sampai 4000 rpm, maksimumnya 6100. Nah, sampai 4000 rpm itu tarikannya enak. Sementara si bro tadi ngomong tarikannya nggak enak. Nah, kalau tarikan nggak enak itu cirinya adalah kalau terlalu kecil. Nah, jadi harusnya untuk mobil itu jangan pakai 1 inci ya. 1 inci itu kalau untuk sepeda motor, karena yang di sepeda motor banyak sih emang yang sudah merasa cocok pakai pipa 1 inci. 1 inci itu dalamannya sekitar 1 inci lebih sedikit kalau nggak salah ya. 1,01 inci mungkin sekitar 2,6 cm ya. Kalau untuk motor agak terlalu besar, tapi kalau untuk mobil itu kekecilan, apalagi kalau cc-nya besar ya. Nah, si bro ini aja sharing diameter dalam saluran udara masuknya itu, saluran intake-nya, belalainya ya, bukan yang dari throttle body, itu 5 cm. Jadi diameter untuk salurannya itu aja 5 cm. Sementara yang di mobil penulis 4 cm. Nah, untuk amannya ya baiknya coba diturunkan 1 cm dulu, jadikan 4 cm. Jadi coba pakai yang 4 cm dulu, jangan yang kecil-kecil banget. 2,5 cm itu rasanya kekecilan emang. Penulis ya belum pernah ya pakai yang salurannya yang penulis biasa pakai untuk NMAX ini. Sekarang penulis juga pakai sih ya.
termasuk ukuran panjang juga, karena jadi ketambahan berapa senti itu, agak panjang ya. Tapi yang jelas harusnya efek dari pemasangan saluran intake ini tidak membuat tarikan awal RPM rendah itu jadi berkurang. Kalau berkurang itu kelebihan, terlalu banyak, terlalu kecil ukurannya. Jadi harusnya tarikan itu justru malah makin enak. Jangan sampai berlebihan sehingga tarikan jadi nggak enak. Kayak motor penulis gini, tarikannya enak, nyentak, akselerasi makin cepat. Penulis terapkan di Suzuki Next 2 juga, akselerasi makin enak, jauh malah ya. Anehnya kalau di Suzuki Next 2 justru di RPM atas yang tarikannya makin mantap. Ada juga bro yang implementasi di Vario 160, ada yang implementasi ADW 160 pakai pipa yang sama dengan yang dipakai di motor penulis ini. Efeknya adalah tenaga nambah, tarikan makin kuat, akselerasi makin baik. Jadi kalau di mobil pakai 1 inci kurang enak, ya harusnya pakai yang lebih besar. Pipa yang lebih besar itu adalah misalnya 1/4 atau 1,5. Kalau sulit cari offline, cari online. Ada kok penulis tadi lihat 17 ribuan dan 16 ribuan untuk ukuran 1/4 dan 1,5. Tinggal beli itu, sama sekalian tinggal beli sandal jepit sekalian kalau misalnya bentuk luarnya, bentuk salurannya itu enggak bundar. Ya silakan dicoba lah. Tapi yang jelas cirinya jangan sampai tenaga turun, jangan sampai akselerasi itu di RPM bawah turun. Ya wis itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.